nanti hari Senin kita akan membahas ya, mengapa, ada apa, pentingnya keterbukaan keuangan dalam ketika Anda punya perusahaan, di rumah tangga dengan kakak beradik, ya, di gereja, ya. Nah, Pak Adi kebetulan juga menjadi penatua di gerejanya ya, jadi banyak kompleks nanti ya. Pak Adi itu juga seorang, kalau nggak salah dia sudah tapi menjadi PDP juga ya, pendeta pembantu ya, kalau nggak salah ya, di gerejanya ya. Karena dia master teologi juga ya, master teologi ya Pak Adi ini. Nah, tetapi nanti akan kita tunjukkan kepada Anda ya, saudara ya, bahwa laporan keuangan yang benar akan membuat komunitas itu sehat. Ya, komunitas itu jadi nggak sehat karena ada one man show yang pegang uang, penguasa yang pegang uang. Ya, makanya harus ada dua tokennya. Jadi saling ngunci satu sama lain. Ya, nah, itu nanti hari Senin kita bahas. Ya, nah akibatnya apa, saudara? Kalau kita tidak percaya bahwa segala sesuatu bisa berjalan karena berkat yang dari surga, akibatnya kita ngerampok, saudara ya. Akhirnya kita ngerampok, kita tabrak sana tabrak sini macam Muhammad, saudara ya. Di mana? Iya, bagaimana cara Muhammad membiayai dakwahnya? Rampok, ya. Perang Badar itu adalah perampokan ya, perang Badar. Perang Badar adalah sebuah perampokan ya yang cukup sukses yang dilakukan oleh Muhammad untuk membiayai dakwahnya, saudara. Ya, bentar ya, saya tunjukkan ininya ya. Jadi ketika orang-orang ketika para rasul ya mengandalkan Tuhan, ya bahkan Elia mengandalkan burung gagak datang, dikirimin roti oleh burung gagak, ya. Orang Israel mendapat mana dari sorga, maka Muhammad ngerampok, saudara ya. Ketika Yesus membagi 5.000 roti, ketika para rasul ngasih makan ribuan ya, puluhan ribu jemaatnya, maka Muhammad merampok. Ya. Kenapa, saudara? Karena dia meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Di awal suksesnya Muhammad, ya, dia dibimbing oleh istrinya, ya, seorang tante yang girangnya luar biasa karena dapat berondong yang namanya Khadijah kan, kemarin ya udah kita bahas ya, hari Jumat ya sudah kita bahas. Menjawab mualah bagian 3. Nah, ini menjawab mualah bagian 4 ya hari ini ya. Bahwa Muhammad kemudian hidupnya diberkati ya. Dia bisa menghidupi seluruh karyawannya, kaumnya ya dalam ini ya, karena dia dipercaya menjadi bendahara. Bendaharanya Khadijah. Ya, saudara ya. Sehingga Muhammad terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Ya. Al-Amin. Maka dalam hal ini, kalau memang cerita Muhammad itu ada, kalau memang ya, bukan fiksi, saya percaya, saudara, bahwa Muhammad adalah seorang yang Al-Amin. Ya. Artinya bisa dipercaya. Ya. Bentar ya. Kan. Nampaknya ya sampai sini dulu ya. Jadi seharusnya ya ketika Muhammad menikah dengan Khadijah itu asalnya adalah karyawannya ya. Tadinya Muhammad itu adalah karyawannya Khadijah, saudara ya. Kemudian Al-Amin ya dibimbing bagaimana kehidupan seorang Nasrani ya yang mengandalkan Tuhan. Oleh Waraka diajarin, saudara ya. Muhammad buta huruf, katanya buta huruf ya. Lalu diajari, saudara ya. Saya tunjukkan ke Anda.
ya. Tadinya Muhammad adalah seorang yang jujur, ya, dan dibimbing oleh Khadijah serta Waraka, ya. Ini aja kita masuk ini ya, sudah saya bukakan ya. Muhammad, seorang Al-Amin. Ya. Bagi umat muslim, ya, makna dari gelar Al-Amin Rasulullah, ya. Makna dari gelar Al-Amin dan keteladannya bagi umat muslim, ya, tentu sangat dekat mengenal sosok Nabi. Melalui sosok beliau menjadi teladan umatnya, ya, mendapat banyak gelar, ya. Salah satunya Al-Amin, ya, dan Al-Cabul juga, ya, saudara, ya, tentunya, ya. Nah, ya, pada suatu masa ketika Nabi Muhammad memasuki usia 35 tahun, terjadi suatu insiden. Inilah latar belakang pemberian gelar Al-Amin kepada Muhammad, saudara, ya. Usia 35 tahun, ingat, Muhammad mendapat wahyu pertama kali di usia 40 tahun, ya. Jadi waktu 35 tahun, Muhammad menjadi seorang Kristen pada waktu usia 25 tahun. Menikah dengan Khadijah, lalu dia dikristenkan oleh Warakah, ya, saudara, dengan sendirinya. Karena pernikahannya harus Kristen, ya. Itu menurut Buya Sakur, ya. Menurut Buya Sakur juga, ya. Buya Sakur juga mengkonfirmasi, ya, bukan cuma saya. Ini sebelum Buya Sakur ngomong, saya sudah ngomong dari tahun 2017, ya. Pada suatu masa ketika Nabi Muhammad memasuki usia 35 tahun, pernah terjadi suatu insiden yang cukup besar dan merugikan di Mekah. Pada kala itu terjadi banjir bandang yang cukup besar di Masjidil Haram dan merusak Ka'bah. Saudara, Ka'bah ini adalah rumah berhala, saudara, ya. Bukan tempatnya orang Islam. Ini berhala, ya. Ada 360 berhala zaman Muhammad usia 35 tahun itu. Oleh sebab itu, para orang Quraisy ingin memperbaiki Ka'bah yang sempat rusak. Coba lihat hubungan antara Muhammad yang Kristen dengan orang Quraisy baik sekali, saudara, ya, hubungannya, ya. Seusai perbaikan Ka'bah terjadi suatu perselisihan cukup besar di antara orang Quraisy ini terkait siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Lihat, Hajar Aswad ini bukan batu dari surga, ini batunya orang Quraisy, penyembah berhala, ya, saudara, ya. Perselisihan ini pun menemukan titik terang ketika akhirnya seorang kaum tertua, yakni Abu Umayyah bin Mughirah, memberikan solusi. Beliau berkata bahwa siapapun yang melangkahkan kaki pertama kali ke pintu As-Sofa, maka dialah yang menentukan peletakan Hajar Aswad nantinya. Seolah-olah menjadi takdir ala SWT. Bukan. Takdir dari Hubal, ya, saudara, ya. Yang pertama kali melewati Nabi tersebut adalah dulu masih Muhammad, ya, masih Ahmad, ya, namanya kan Ahmad dulu sebelum jadi Muhammad, namanya Ahmad, kan, ya. Seketika setelah melaluinya, maka kaum Quraisy pun berkata bahwa beliau adalah Al-Amin, ditakdirkan membawa amanah untuk peletakan Hajar Aswad tersebut. Ingat, Ka'bah adalah berisi 360 berhala, ya. Kaum Quraisy juga berkata bahwa mereka ridho jika Rasulullah, belum Rasulullah, ya, dulu masih namanya Ahmad, ya, meletakkan Hajar Ahmad. Nah, bersama dengan pimpinan kabilah, si Ahmad ini dibantu untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semulanya. Sejak saat itu Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, ya. Mana nih? Ada, ya, saudara, ya. Al-Amin tadi, ya. Ini, ya. Bentar, sebelum kita masuk ke sana, ya. Tadi usia 35 tahun, ya.
Al-Amin ya. Catat ya, ingat-ingat ya. 35 tahun ya. Nah, kita baca sekarang balik lagi. Ya, Mas, kita ini dari Gramedia ya, bukunya dari Gramedia ya. Riwayat perjalanan Muhammad ya, si Ahmad. Nah, Nabi Muhammad lahir tahun 570 di Mekah. Beliau merupakan anak dari Abdullah dan Aminah, merupakan keluarga terhormat di suku Bani Hashim. Ya, namun sang ayah meninggal ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika Muhammad berumur 6 tahun. Muhammad tumbuh dibesarkan oleh seorang kakek bernama Abdul Muthalib ya. Dan kemudian sejak 8 tahunnya dirawat sang paman Abu Talib sehingga dewasa. Terlahir dalam keluarga yang baik dan tumbuh dengan ajaran agama. Ya. Ajaran agama apa, saudara? Ingat, Abu Talib adalah apa, saudara? Penjaga Ka'bah yang berisi 360 berhala. Ya. Yang berisi 360 berhala ya. Berhala. Nah, itu ya. Jadi agama apa, saudara? Terus kemudian akhirnya berita keteladanan Muhammad ini mempertemukannya dengan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Ya. Jadi agama apa? Taat beragama apa? Satu, agama Quraisy, ya kan? Agama orang Quraisy, Hubal, Alat, Manat, Usa, ya kan? Atau kedua, ya Kristen. Mungkin Muhammad Kristen dari lahir. Ya. Tetapi mengingat Abu Talib seorang penjaga Ka'bah, ya pasti ini. Ya kita cerita. Apa sudah ada Islam hari itu, saudara? Apakah Muhammad beragama Islam saat itu? Apa beragama Ibrahim? Nggak mungkin. Karena Abu Talib penjaga Ka'bah. Jadi nggak mungkin. Ya. Kemudian mempertemukan dengan Khadijah dan menjadi istrinya. Ya, memperoleh kerasulan. Muhammad ya atau Ahmad tinggal di masyarakat yang gemar kekerasan dengan segala pertempuran. Ya, sejak remaja sampai umur 40, jadi semakin sering menyendiri. Di sana Muhammad sering bertafakur berhari-hari, ya, yang mana tindakan tersebut berbanding terbalik dengan budaya Arab pada masa lalu yang suka bergerombol. Ya, suka menyepi, saudara ya. Nah, wahyu pertamanya 17 Ramadan, ya, itu saat usia 40 tahun. Ya. Jadi Muhammad bertemu dengan Khadijah menjadi istri karena Khadijah walinya adalah Waraka Ibnu Naufal. Otomatis Muhammad menjadi Kristen, atau dia Kristen dari kecil, atau dia menjadi Kristen. Ya kan? Makanya tidak pernah disebutkan riwayatnya Muhammad disunat. Ya. Kemudian usia 40 tahun, ya, dia ketemu sama Jibril, ya kan? Nah, Muhammad menerima wahyu pertama 17 Ramadan. Muhammad menerima kitab suci. Setiap surah ya sedikit-sedikit selama 23 tahun. Situasi. Nah, itu ya. Kesimpulannya, tadi ya, Al-Amin. Usia 35 tahun sebelum jadi Islam. Sebelum jadi Islam, Muhammad itu dikenal sebagai orang yang jujur. Orang Quraisy suka perang, bergerombol, dan kekerasan. Versus Muhammad yang
suka kedamaian. Ya kan? Saat usia 35 tahun, saudara. Ya. Sebelum Muhammad menerima wahyu Quran, Muhammad tidak pernah menumpahkan darah. Jadi apa, saudara? Apa? Kita melihat ya bagaimana sebelum ya waktu menjadi Kristen atau Nasrani di bawah bimbingan pendeta Warakah, ya, Naufal ya. Maka satu, Muhammad adalah Al-Amin, jujur. Dua, ya, Muhammad amanah, ya kan, dipercaya oleh Khadijah untuk menjadi bendahara. Tiga, ya, Muhammad itu adalah seorang yang penganut monogami sesuai dengan ajaran Kristen. Satu istri, ya saudara ya, tidak boleh poligami. Empat, Muhammad adalah seorang yang cinta damai. Ya. Kelima, ya, Muhammad adalah orang yang rajin bekerja. Ya, itu penting ya. Ini berlangsung selama Muhammad menjadi seorang Nasrani, yaitu dari usia 25 tahun sampai 40 tahun, kurang lebih 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun, kemudian Muhammad ketemu Jibril. Nah, itulah ya. Orang-orang ya yang dipercaya ini, orang-orang yang dipercaya cinta damai, monogami, ya, rajin bekerja. Kalau orang hidupnya seperti stabil sekali, saudara ya. Ini orang yang hidupnya stabil sekali nih Muhammad ini ya. Kecuali satu, saudara, masalahnya. Yaitu tadi ya, si nenek tua itu, nenek tua lagi, sorry ya, si tante Girang itu tadi. Masalahnya dia menikahi seorang tante-tante. Jadi ya, mungkin ada rasa penasaran di hati dia. Tapi beliau itu begitu setia. Sebenarnya ada satu lagi ya, selain monogami ini, ya, artinya apa beliau itu? Setia, saudara ya. Ya kan? Loyal. Nah, semua prinsip-prinsip Kristen ini hilang gara-gara Muhammad ketemu sama Jibril. Nah, ya, saudara ya. Itu masalahnya. Ngeri ya, saudara ya. Nah, kemudian si Muhammad ini ketemu Jibril saat usia 40 tahun ya, saat usulul Quran itu ya. Nah, setelah itu, maka semua prinsip-prinsip Kristen ini hilang, saudara. Ya, Muhammad mulai, ya, apalagi kemudian si Khadijah meninggal. Ya, Khadijah kemudian meninggal. Ini saya cek dulu ya. Khadijah meninggal, saudara ya. Waktu Khadijah meninggal, maka Muhammad bangkrut. Ya, Warakah meninggal ya. Karena Warakah dulu ya. Warakah meninggal. Maka Muhammad limbung. Karena biasanya dia bertanya kepada Warakah. Ada guru spiritualnya. Warakah ini guru spiritualnya Muhammad. Kemudian Khadijah meninggal. Ya. Kemudian mulailah, saudara ya, Muhammad menjadi perampok.
Itu mulai dalam perang Badar yang paling sukses ya saudara ya, perang Badar. Kemudian mulailah Muhammad mulai berpoligami. Karena meninggalnya Khadijah ini, maka Muhammad dijodohkan, lalu ada jodoh lain ya, jadi beberapa wanita saudara ya, termasuk akhirnya diberikan anaknya si Abu Bakar, si Aisyah. Ya bukan hanya poligami, tetapi menjadi menikahi bocil. Ya. Kemudian bukan hanya menikahi bocil, kemudian Muhammad ya perampok, poligami kayak bocil, ya dia menikahi mantunya sendiri, saudara. Wah, brutal saudara ya. Kemudian memperkosa budak. Nah, yang terakhir inilah yang menyebabkan kematiannya dia, saudara ya. Yang terakhir inilah yang menyebabkan kematiannya, saudara. Kemudian mulai ya Muhammad, dia mulai mengkhianati, mulai khianat ya. Tadinya Muhammad adalah seorang arbitrator ya atau petugas administrasi di Madinah. Dia dakwah di ini ya, dakwah di Mekah. Kemudian dia lari ya karena dakwahnya salah cara dakwahnya ya, sehingga dia dimusuhi sama orang Quraisy. Lalu dia pergi ke Madinah, dilindungi sama orang Yahudi dan orang Nasrani di sana. Ya, kemudian Muhammad dijadikan kepala administrasinya untuk mengatur kota, membagi jatah air dan segala macam itu ya. Pokoknya mengatur kotanya itu ya, mengadministrasi. Tadinya baik-baik saja saudara ya. Kemudian orang Yahudinya ini diusir sama Muhammad. Ya, seluruh orang Yahudi diusir sama Muhammad. Orang yang melindunginya, termasuk orang Nasraninya. Lalu diambil alih kotanya. Itulah mengkhianat ya. Namanya khianat ya. Dia mengkhianati apa yang sudah diamanahkan oleh orang yang melindunginya. Dari situlah kemudian terjadilah. Nah, itulah the emergence of Islam. Ya, dari perampokan, poligami, menikahi bocil, menikahi mantu, memperkosa budak, mengkhianati ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah spirit Islam, saudara ya. Inilah spirit Islam. Saudara, dari mana asal usul agama itu, itulah adalah spiritnya. Jadi saya tidak percaya mistik-mistik gentayangan jin gitu ya. Tetapi dari mana agama itu dibentuk, bagaimana agama itu dibentuk, bagaimana negara dibentuk, bagaimana ideologi dibentuk, itu akan mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Nah, inilah spirit Islam yang dibawa sampai dengan hari ini, saudara ya. Yaitu perampok, begal, poligami, nikahi bocil, ya kan, nikahi mantu, memperkosa budak, ya. Bentar. Ini ketutup ya teksnya ya, sorry ya. Kemudian mengkhianati, sehingga di dalam Islam, kalau Anda melihat pengkhianatan demi pengkhianatan dari zamannya Rasyidun ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, Hasan, isinya pengkhianatan semua dengan teori konspirasi, saudara ya. Makanya Islam sangat kental dengan teori konspirasi karena penuh dengan pengkhianatan. Beda di dalam ajaran para rasul, ya. Mereka saling memberi, utamakanlah seorang daripada yang lain. Barang siapa ingin melayani, hendaklah dia melayani. Barang siapa ingin menjadi pemimpin di antaramu, hendaklah dia melayani. Barang siapa hendak menjadi utama, hendaklah pelayan yang lain. Beda banget. Ya, kamu harus setia kepada satu istri. Seorang penatua tidak boleh punya dua istri. Lebih dari satu istri nggak boleh. Seorang penatua diaken. Ya, suruh menjaga kekudusan. Ya, larikanlah dirimu dari percabulan. Apalagi ya budak, segala mantu nggak boleh, saudara.
Nah, itu semua adalah masa lalu Muhammad. Ya, hidup di dalam dengan satu istri, jujur, setia, ya. Itu semua adalah masa lalu Muhammad. Lalu Muhammad masuk ke dalam era baru. Nah, di era baru itulah. Inilah Islam. Inilah cikal bakalnya Islam, saudara. Nah, spirit yang ini banyak orang Indonesia, banyak orang-orang Islam di seluruh dunia, sebetulnya dia tahu cerita ini, tahu tapi nggak paham. Nah, banyak orang Islam tahu ini, saudara, tapi dia tidak paham. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, tahu tapi nggak paham. Di depan mata ditunjukkan bahwa Idul Fitri adalah perang Badar, perampokan. Ingat dulu ada 2 santri, saya kasih tahu kaget-kaget, dia nggak percaya. Loh, itu sejarah loh, gimana sih? Oh, kamu memfitnah Muhammad? Oh, bukan, itu benar-benar ada cerita ini. Ya, Muhammad poligami, nggak salah. Zaman itu kan gini nih, kira-kira orang poligami di mana mereka merasa poligami itu lazim. Bahkan pernah ada perempuan nyelonong ke sini ya, siapa itu ya, bahwa saya rela kok dipoligami. Pasti kamu capek-capean, ya kan? Makanya spiritnya rela dipoligami. Coba kalau kamu istri sah, kamu tidak akan mau dipoligami, saudara, ya kan? Menikahi mantu, oke, siapa saja boleh dikawinin, ya, siapa saja. Bahkan boleh nyusu kepada pada tetangganya, boleh kan? Nyusu sama tetangganya, menyusui lelaki lain kan boleh, ya. Memperkosa budak, itu dilakukan. Itu yang menyebabkan kematiannya Muhammad. Budaknya dendam sama dia. Ini adalah sebuah pengetahuan umum yang diajarkan bolak-balik, dikasih tahu oleh para ustadzmu secara bertahap, dan diajarkan pelan-pelan sehingga itu menjadi apa, saudara? Menjadi wajar. Jadi Anda merasa bahwa ini wajar, ya, karena dimasukkan pelan-pelan, saudara. Didaratkan, disosialisasikan pelan-pelan. Oh, merampok itu boleh, korupsi itu boleh, asal kamu bangun masjid. Poligami itu normal, tidak ada laki-laki, semua laki-laki itu pasti pengen poligami. Jadi kamu wanita-wanita, kamu harus menerima kenyataan bahwa suami laki-laki itu memang butuh poligami. Padahal kenyataannya apa, saudara? Laki-laki itu kalau sudah orgasme keluar spermanya, ya sudah, pada umumnya ya, paling maksimum 2 kali kalau dia masih muda, 3 kali kalau dia masih muda, ya kan? Kalau dia sudah tua, kayak Pak Andi, ya harus minum ginseng, rajin minum ginseng banyak-banyak. Kalau enggak ya sekali saja. Ya bagus kalau bisa sekali ya, kalau sudah di atas 50 tahun itu ya, bagus kalau masih bisa. Dia kalau sudah di atas 60. Nah, tetapi di dalam Islam diajarkan bahwa laki-laki itu bisa berkali-kali. Padahal ada kenyataannya enggak. Perempuan bisa berkali-kali. Perempuan itu bisa dikeroyok 5 laki-laki, saudara ya. Bisa orgasme 20 kali. Ya kan? Laki-laki kalau sudah keluar spermanya, udah kosong kantongnya, udah nggak bisa lagi, saudara. Adanya lecet. Jadi sebenarnya malah kalau secara biologis, perempuan yang nagih, bukan laki-laki. Nah, tapi kan perempuan hanya bisa mengandung, itu kan zaman dulu. Ya kan? Kalau laki-lakinya nggak bisa menghamili dia, gimana? Kan dia boleh, dia masih cinta dengan laki-laki ini kok. Tapi dia butuh anak, dia pengen punya anak, kan boleh dengan laki-laki lain berarti kan. Jadi nggak bisa alasan. Kalau laki-lakinya nggak bisa, kalau laki-lakinya mandul bagaimana? Cerai dong. Nah, kan sama saja kan. Kalau laki-lakinya kepengen laki, kan yang perempuan kan hanya perempuan yang bisa hamil lah. Kan dibolak-balik semua logika yang tidak masuk akal. Tapi itu kamu dipaksa di framing, saudara. Ya, di framing ya, saudara ya. Kemudian menikahi bocil, ya, di framing bahwa menikahi anak kecil itu boleh. Bahkan kemudian Anda diajarkan, ya, dikawinkan dulu, seakan pokoknya itu boleh, ya, dikawinkan dulu kecil-kecil, masih kecil. Ya, di Banyuwangi itu anak-anak kecil mana pada kawin ya, anak umur 11 tahun pada kawin ya, anak-anak SD gila ya. Lalu si kakek-kakeknya, aku ya kepengen ya, nah, dikawin lah si kakek-kakeknya ini sama anak bocil,
Anak 7 tahun, 9 tahun ya saya puji contohnya. Dan banyak saya puji itu hanya terlalu lebay aja saudara ya, pamer-pamer. Tapi sebenarnya banyak di Indonesia pernikahan kepada sama bocil itu banyak sekali ceritanya ya. Hampir tiap desa itu di Indonesia pasti ada pernikahan bocil saudara ya. Di tiap desa di Indonesia pasti ada pernikahan bocil. Dan itu sangat wajar. Dulu saya tinggal di kampung, itu saja mungkin sudah 5 atau 6 orang yang saya tahu teman saya, teman main yeye itu main karet itu ya. Masih kecil kita ya, saya itu masih saya waktu 10 tahun, ya teman-teman itu 9 tahun. Terus kemudian tiba-tiba tahun depan udah hamil. Kamu kawinnya kapan? Saya bilang masih mainan jangka, masih mainan petak umpet ya sama saya ya saudara ya. Anak-anak perempuan ini rame-rame kan kita di kampung kan. Tiba-tiba dia hamil saudara, bunting begitu. Saya bingung saudara ya. Kok bisa jadi bunting? Tapi pikir sakit. Apa kan banyak yang busung lapar kan. Tapi pikir busung lapar. Katanya hamil. Dan itu wajar. Tapi saya harus ngomong, jangan tanya-tanya. Tapi dijelasin ya, itu hamil loh. Kok bisa ya? Bocah itu mengerikan ya. Masih polos ya. Jangan kan kita tinggal di kampung, juga belum banyak informasi, segala macam yang aneh-aneh ya. Jadi saya polos, saya menjijikan dan mengerikan ya buat saya. Bergidik ya. Ingatnya cerita Siti Nurbaya yang udah untuk maringinya serem sekali tuh ya. Wah, zaman itu kan nonton film begitu kan merinding saudara, serem ya. Zaman itu nonton film begitu aja bisa nggak tidur berhari-hari tuh, serem tuh ya. Buat saya itu serem zaman itu. Itu di framing kan bahwa itu adalah wajar. Ya anak-anak kecilnya seneng nanti dikasih apa ya, mau minta apa di permohonannya dikasih semua sama si kakek tua ini. Zaman itu kalau punya pembantu ditiduri sama majikannya wajar saudara ya. Lalu pembantunya dibelikan rumah sendiri dipisah. Zaman itu pembantu ditiduri majikan itu jangan ditanya lagi, banyak ya. Nggak yang orang pribumi, nggak yang orang Tionghoa, nggak yang orang apapun, nggak yang pejabat, nggak yang rakyat kecil, niduri pembantu itu wajar. Lihat film-film zaman dulu FTV ya, atau drama TV ya, sebelum Dunia Dalam Berita atau setelah Dunia Dalam Berita kan biasanya ada drama kan. Itu kan pasti ada cerita kisah seorang majikan yang niduri pembantunya. Selalu ada cerita itu ya, kisah pembantu majikan yang meniduri pembantunya, seakan itu adalah wajar. Ya kan? Lalu anak pembantunya ini dibuang, lalu kemudian anak pembantu menjadi berhasil, si Rano Karno ya misalnya, itu filmnya apa itu ya, ternyata anaknya pembantu misalnya gitu kan ya. Itu cita-cita yang wajar yang diframingkan kepada masyarakat saat itu. Dan itu pelan-pelan saudara, satu demi satu ya. Satu dulu dikasih tema, satu dulu ya. Dan itu terjadi selama puluhan tahun, ratusan tahun diajarkan, diwajarkan. Diwajarkan saudara ya, ngeri ya saudara ya. Ketika itu sudah diwajarkan, maka ini menjadi gaya hidup saudara. Dan Afghanistan membuat undang-undangnya, bahwa melegalkan, membuat undang-undangnya supaya inilah yang benar. Kalau ada anak gadis usia 15 tahun, masih gadis, loh kamu kok masih gadis? Wah, malah dimarahin saudara, nggak boleh. Di Afghanistan itu kalau anak 15 tahun jalan-jalan di luar sendirian, ya. Nah, ini benar ya, ini terus sign out lagi nih ya. Betul ya. Jadi memang sebetulnya kalau kita dengan kritis historis ya, kisah Muhammad ini adalah sebuah karangan kan. Bagaimana cerita ini bisa menjadi disukai oleh masyarakat di Mesopotamia. Karena dia memadukan ya fleksibilitas perjanjian lama yang boleh poligami dengan kekristenan, ya kan? Yang sangat politis. Jadi Kristen saat itu setelah Konsili Nikaya kan menjadi politis kan. Jadi dia ambil ideologi politisnya yang menjadi politiknya, kemudian dia melakukan aplikasi kehidupannya dengan fleksibilitas dari perjanjian lama yang boleh berpoligami dan sebagainya macam-macamnya, itunya tadi.
ya kan? Sehingga orang senang dipadukan. Karena kan naturnya kalau disuruh hidup di dalam roh gimana coba? Kalau hidup di dalam roh sakit, ya kan, suruh hidup di dalam roh berat, nggak mau orang. Please charge. Ya kan? Hidup di dalam roh itu seakan-akan mustahil loh. Bagaimana kita bisa mengalah, bagaimana kita bisa meresponi tanpa harus, ya kan, menendam, bagaimana kita bisa memuaskan syahwat kita. Nah itu kemudian didaratkan oleh Muhammad, oleh orang-orang Mesopotamia ini, cerita ini. Dibikinlah satu karakter yang namanya Muhammad ini, yang setara dengan Sinbad, Alibaba, Aladin, dan seterusnya. Karena Sinbad, Alibaba sangat Zoroaster, maka orang-orang dari Kristen maupun dari orang Yahudinya menolak, nggak tertarik dan tidak membicarakannya. Ya itu cuma isapan jempol. Begitu dia mengkaitkannya dengan Torah, mengkaitkannya dengan Injil, ya, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama maksudnya ya, maka menjadi cerita-cerita, menjadi gosip yang luar biasa. Itu ceritanya begitu. Dan itu sangat logis ya, logika sangat wajar. Ini contohnya nih ya, kemarin sudah saya presentasikan di menjawab mualaf yang kedua, bagian 2. Ini sayang videonya jelek ya saudara ya, karena kepotong-potong terus ya. Kita 3 kali kepotong-potong mati ya ininya ya. Memang dari pagi ini memang internetnya lagi nggak lancar ya. WhatsApp pun, telepon kadang-kadang mati. Ya. Muhammad ini ya, si Maimonides ini kan abad ke-11. Kira-kira di era the emergence of Islam, baru 400 tahun ya, masih dekat-dekat itu ya. Maimonides itu menyebut bahwa Muhammad adalah nabi palsu ya, dan Ha-Mesugah ya, atau Katem Ha-Mesugah ya, seorang penyair yang gila ya kan, nabi palsu, false prophet. Dan si setelah Yesus, maka lahirlah seorang gila ya, yang meniru-niru pendahulunya sebelumnya, adalah Yesus. Maksudnya sebagai Mesias palsu kan. Nah, tetapi kalau kita cerita ya, kemarin kan saya lihat bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap Islam. Mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Karena orang Yahudi berkata bahwa Muhammad itu adalah nabi palsu dan Ha-Mesugah ya, seorang gila. Tetapi kalau kita melihat dari dibalik cerita ini ya, ternyata orang-orang Yahudi ini menjadi kisah Muhammad ini menarik perhatian. Dan seorang Maimonides itu kayak orang ilmuwannya zaman dulu ya, itu ilmuwan ternama di zaman itu, sampai menaruh perhatian, menyelidiki siapakah Muhammad ini. Dan tidak main-main, dia benar-benar selidiki ya, bagaimana kisah Muhammad, dia amatin tanda-tandanya semuanya. Dan dia berkata bahwa, Maimonides berkata bahwa oh ini memang orang edan, bahwa ini memang nabi palsu ya. Ngeri ya. Nah itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran orang-orang Yahudi bahwa sudah pasti Muhammad ini nggak bisa diterima sebagai nabi bagi orang Yahudi. Dan tentunya karena dia bukan karena dia tidak bisa bahasa Ibrani. Di zaman itu bahkan kitab suci Septuaginta yang nulis adalah rabi-rabi Yahudi sendiri karena berbahasa Yunani. Deuterokanonika yang nulis adalah Yudas Makabe sendiri, dicoret. Bahasa Yunani soalnya kan, apalagi ini bahasa Arab. Nggak mau mereka, saudara. Tolak. Apalagi nggak ada kitabnya. Cuma bahasa Arab saja, nggak mau. Jadi udah pasti. Dan kisah ini kemudian diformulasi, kembali di ini ya, direkonstruksi oleh si Maimonides ini. Begitu saudara, kisahnya ya. Oke, ini. Nah, terima kasih buat sawerannya ya. Ini ada Anita, ada Mateus Jimas tadi sudah, Anita Effendi, dan Dece Muntuan ya. God bless you ya.
Wah, ini sayang ya, saudara. Ini ada yang bilang, nabi palsu kok banyak pengikutnya. Semua yang palsu itu, ya, kelihatannya indah dan enak, saudara ya, yang palsu-palsu itu. Kenapa? Karena mempermudah. Seakan-akan mempermudah. Padahal Anda kejebak, kejirat di dalamnya. Ya, propaganda-propaganda itu ya, menjirat. Ya. Jadi semua yang palsu-palsu itu, makanya Yesus berkata hati-hati dengan Mesias palsu. Karena akan memikat. Yesus bilang, dia akan memikatmu kan. Makanya Yesus berkata, lihat dia ada di padang, lihat dia ada pada gurun, lihat dia ada di bilik, kamu jangan pergi ke sana. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa nanti orang Kristen akan banyak yang terpikat. Nah, pertanyaannya kan, mengapa orang Kristen banyak yang terpikat, sementara orang Yahudi hampir tidak ada yang Low terpikat. battery. Please charge. Ya kan? Kita kalau kemarin kan sudah bandingin satu-satu kan. Nah, mudah-mudahan, waduh ini 45 menit ya. Ini mungkin buat besok ya. Mengapa? Kan kemarin kita sudah bahas mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Kristen. Hari kedua kita mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Islam. Sekarang mengapa ya orang Kristen ya banyak yang terjebak ya ke nabi palsu ini, sementara hampir tidak ada orang Yahudi yang mau jadi Islam. Ya kan? Perbandingan kan? Alias mengapa, walaupun gini ya, ini supaya disclaimer dulu ya, perpindahan atau konversi ya Islam kepada Kristen itu lebih banyak daripada Kristen kepada Islam, jadi Islam. Ya, konversi Yahudi jadi Islam itu lebih sedikit daripada Yahudi yang jadi Kristen. Tetapi Kristen yang jadi Islam itu lebih banyak daripada Yahudi yang jadi Islam. Nah, ini besok ya kita bahas ini ya. Besok hari apa nih? Besok hari Rabu ya, Pak Tobing ya. Besok Pak Tobing. Kamis ya, Kamis kita bahas ini. Karena ini panjang nanti saya ceritain ya. Jadi lupa kan. Tentang apologetika ya, sebentar ya. Oke, nggak apa-apa nanti kan kepikir sendiri. Jadi saudara ya, itulah faktanya ya. Nanti kita hari Kamis kita bicara ini ya, mengapa lebih banyak orang Kristen pindah Islam daripada orang Yahudi yang pindah Islam ya. Nanti kita jelasin, dan nanti Anda akan melihat ya, bisa mengevaluasi ya, kalau Anda mendengarkan ini yang hari Kamis ya, mengapa lebih banyak orang Kristen pindah Islam daripada orang Yahudi pindah Islam ya. Nanti kalau Anda mengerti ini, Anda ekonomi kali ya Pak. Bukan. Tapi nanti hari Kamis nanti itu, karena itu nanti ada penjelasannya dulu ya, nggak ucuk-ucuk begitu. Kalau nanti ucuk-ucuk nanti angel jadi saya bangun dulu ininya kan, tesanya dulu nanti sampai atas baru saya tunjukkan. Nanti Anda bisa gunakan bagaimana komunitas Anda jangan sampai diislamkan. Tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Nah, saudara, ada beberapa ya tadi saya tuh bicaranya kan asalnya dari ini ya, dari gambar ini. Dari gambar ini Muhammad Mesias palsu. Terus jadi lupa kan tadi saya mau ngomong apa ya tentang apologetika ya. Oke lah, mungkin kasih kesempatan orang lain dulu ya, sambil saya ingat-ingat tadi ya. Apa nih, mau bicara boleh ya, Ben Alexander. Mau nanya Anda juga boleh ya, Resen ya. Anda mau nanya juga boleh. Terakhir, mungkin Pak Suara mau nih ya, saya mau cerita tentang Ribka dan Ishak ya saudara ya. Ribka dan Ishak ya.
Pak Suara ini mau nambah? Sebelum saya cerita Ribka dan Ishak. Ribka dan Ishak. Enggak, soalnya udah bagus. Tadi masih jelek. Terus satu lagi cerita Yusuf dan Maria, saudara ya. Saudara, tadi kan saya cerita bahwa di dalam Islam sebetulnya menikahi anak kecil di zaman pra-Islam itu nggak ada, saudara. Seorang raja nikahin anak kecil, keraton, atau kakek-kakek nikahin anak kecil, bocil. Di zaman pra-Islam nggak ada. Ya, di India pun nggak ada, saudara. Ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, nggak boleh, saudara ya. Nggak boleh. Lihat Anda di Bali, ada nggak pernikahan sama anak kecil Hindu Bali? Nggak ada. Itu kan salah satu representasi dari agama Hindu yang pernah menjadi agama mayoritas di Indonesia. Lalu pernikahan bocil ini diajarkan, ya. Bahkan kemudian sekarang para orang-orang Islam ini membuat pembelaan bahwa Ribka menikahi Ishak waktu Ribka umur 3 tahun. Kan ajaib ini, saudara. Ribka umur 3 tahun, lalu dia menikah dengan Ishak katanya. Ya. Entah, saya nggak tahu mereka buktinya dari mana, pokoknya gotak-gatik gatuk, digatuk-gatuk kan lama-lama gatuk. Apakah betul Ribka itu menikahi Ishak saat Ishak umur 3 tahun, saudara? Nah, ini apologetiknya ya, bukan supaya penutup nih. Kita buka, saudara ya. Di dalam Kejadian ya, saudara ya, Kejadian 25. Ya, Kejadian 25. Ya. Oh, ini Kejadian 24, sorry ya, 24 ya. Abraham menyuruh ya hambanya yang namanya Eliezer untuk mencari istri buat Ishak, pergi ke Haran. Haran itu adalah saudaranya Abraham ya. Nah, kemudian lihat ya. Eliezer pergi ke Haran, sampai di Haran dia berdoa. Ya, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berdoa, pada aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Miringkan buyung supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan onta-ontamu akan kuberi minum. Dialah kiranya akan kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ketahui. Ini kata kuncinya, saudara. Ya. 1, ini kata kunci yang pertama. Ya. Saudara lihat ya, 1 ekor unta bisa minum 70 liter, saudara. 1 ekor unta bisa minum 70 liter. Kalau ada 3 unta saja, maka ada 200 liter. Ya, lalu si Ribka suruh nimba 200 liter air, saudara. Anda waras, anak 3 tahun bisa nimba untuk 300 liter. Ini bukan pakai selang cuma disodorin, ini anak 3 tahun. Ya. Kalau Anda berkata bahwa anak 3 tahun bisa ngasih minum onta ya, onta-onta ya, 70 liter, dikali 3 ekor onta saja, saudara. 3 saja ontanya, saudara. Ini sudah 200 liter, saudara. Sudah 200 liter. Anda bayangin. Anak 3 tahun begitu, saudara. Ya, kata kunci yang pertama. Mungkinkah? Nggak mungkin. Kita pakai logika yang paling waras ya, saudara ya. Lalu, logika yang kedua. Ya. Ini logika pertama ya. Mungkinkah usia 3 tahun menimba ya 200 liter air dari sumur? Anak 3 tahun ya. Oh, ini kan turun 3 tahun zaman 3000 ya, anak 3 tahun dari dulu sampai sekarang ya segitu, saudara ya. Yang kedua, anak gadis itu cantik, narasinya seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Saudara, kalau Anda punya anak 3 tahun lalu bersetubuh dengan laki-laki, emang mau bersetubuh dengan siapa, saudara? Sehingga harus disebutkan ulang, ini anak 3 tahun belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Otakmu waras nggak, saudara?
Jadi mungkin nggak Ribka itu umur 3 tahun waktu menikahi Ishak seperti tuduhannya si bangke sama si ustadz-ustadz Islam itu, mualaf-mualaf itu, saudara. Kalau Anda percaya, Anda lebih tolol daripada dongki, saudara ya. Kalau Anda percaya anak 3 tahun bisa ngasih minum 200 liter air, dan Anda perlu menyebutkan, ya, ada anak usia 3 tahun ceprot, ya 3 tahun ini, oh dia belum bersetubuh dengan laki-laki manapun. 3 tahun loh, ini anak 3 tahun. Kalau anak 6 tahun ya mungkin ya, kan ada Muhammad ya. Tapi ini 3 tahun, saudara. Yang ngomong aja masih belum jelas. Ya mungkin saja, Pak. Nah ya mungkin Anda otaknya dongki. Ada puisi ya. Nenekku sudah tidak muda lagi. Nenekku bukan perawan. Kalau ada nenek, kalau kamu punya nenek masih perawan, itu mujizat akhir zaman, saudara. Nenek saya sudah nggak perawan, sekarang udah meninggal ya, udah nggak perawan. Sebelum meninggal dia sudah nggak perawan. Anaknya 12 mau perawan gimana, saudara? Sebelum punya anak ya mungkin perawan. Pasti, malah bukan mungkin, pasti perawan. Kalau sudah punya anak 12, nenek saya ya nggak mungkin perawan lagi. Kalau perawan mujizat akhir zaman itu. Sama saja air jadi anggur. Nenekmu, mana, ya apakah neneknya si bangke itu perawan, saudara? Kalau neneknya si bangke masih perawan sampai hari ini, ya heran. Saudara, itu sama saja seperti itu. Masa anak 3 tahun perlu kasih penjelasan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki? Ya, jadi 2 hal itu. Jadi tidak mungkin seorang Ribka, paling tidak dia sudah belasan tahun usianya. Paling tidak sudah belasan tahun. Dan anak itu, tradisi Yahudi, setelah menstruasi, ya, baru boleh diajak pergi keluar, saudara, sama orang asing. Ya, itu satu ya, Ribka dengan Ishak. Yusuf bagaimana? Yusuf dengan Maria. Apakah Yusuf dengan Maria, ya, kita lihat ya, Yusuf dengan Maria di dalam Matius. Ya, dikatakan, dalam Lukas ya. Di dalam Lukas dikatakan Maria, orang Islam berkata bahwa Maria usianya 9 tahun waktu menikah sama Yusuf, Yusuf umurnya 90 tahun. Ya. Nah, ini juga otaknya nggak waras. Ya. Mengapa? Karena satu, ya lihat ya. Di dalam Lukas 1, Anda lihat Maria pergi ya ke rumahnya Elizabeth. Ya. Ya. Elizabeth di Yerusalem, karena kan di bait suci kan. Ya kan? Maria pergi ke rumahnya Elizabeth. Mana tadi? Ya. Maria tinggal di Nazaret, lalu dia pergi ya ke rumah Elizabeth. Tadi ya. 26 di Nazaret, lalu dia pergi ke Nazaret. Berangkatlah Maria ya ke rumah Elizabeth. Ya. Kemudian anak 9 tahun. Ya, saudara ya. Nggak mungkin, saudara ya. Dia datang sendiri. Masih didampingi, tapi dia datang, ya saudara ya. Dia berjalan ke pegunungan. Yesus saja baru diajak ke Yerusalem saat usia 12 tahun. Apalagi anak perempuan, saudara ya. Kedua, di dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam ini ya, How to be Jewish ini ya, Anda beli bukunya nih ya di Amazon, ya, bahwa seorang laki-laki, seorang wanita boleh menikah setelah bat mitzvah. Artinya usianya paling tidak 12 tahun, saudara. Bat mitzvah, bar mitzvah itu 13 tahun.
Apa artinya bat mitzvah? Ya. Anak dari hukum. Artinya kalau bahasa Indonesia, kamu sudah usia hukum, umur 17 tahun. Baru boleh menikah. Setelah bat mitzvah, dia disumpah, disuruh membaca Shema Israel dan beberapa bacaan Torah. Sekolah dulu, sebelumnya sekolah dulu selama 1-3 tahun, saudara ya. Sebelumnya sekolah dulu. Kalau laki-laki bar mitzvah. Ini usia 12 tahun kalau perempuan, kalau laki-laki 13 tahun. Ya. Jadi Maria menikah setidak-tidaknya di atas umur 12 tahun. Itu pun setelah 12 tahun biasanya tidak langsung menikah. Dia ada ditambah dulu selama 3 tahun lagi buat belajar menjadi seorang wanita di rumah. Lalu dia dilamar, maka biasanya 1 tahun atau 2 tahun. Dia harus tinggal sama tunangannya di rumah tunangannya atau tunangannya di rumahnya dia, lalu belajar, kerja bareng-bareng, hidup bareng-bareng, tapi tidak berhubungan seks. Itu yang namanya tunangan. Jadi usianya setidak-tidaknya waktu Yusuf menikah dengan Maria, setidak-tidaknya usianya 17 tahun, saudara. Setidak-tidaknya. Minim-minim pasti 15 tahun, tidak mungkin kurang. Pada umumnya orang Yahudi menikah di atas 15 tahun. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang itu semua ada tertulis, ada apa? Itu semua ada tradisinya. Jadi tidak ada orang Yahudi menikah di bawah 15 tahun itu hampir tidak ada. Contohnya siapa, saudara? Contohnya Rabai Akiva dengan istrinya. Ya. Baru menikah saat usia 24 tahun malah mereka. Ya, saat usia 24 tahun mereka baru menikah. Ya, itu contoh ya, saudara ya. Jadi itu suatu hal yang sudah jelas ada ya. Nggak mungkin seorang Yahudi menikah sebelum usia 12 tahun itu hampir tidak mungkin. Ya, kecuali ada kelainan ya, tapi nggak mungkin. Nah, Yusuf apakah umur 90 tahun, saudara? Anda bayangkan umur 90 tahun. Dia jalan ya, si Yusuf ini harus jalan ya di dalam Lukas 2 ini ya. Yusuf umur 90 tahun kakek-kakek pergi dari Nazaret ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea yang di Yudea, kota Daud. Ya. Terus dia masih ke Yerusalem lagi, ya kan? Dari Nazaret pergi ke Yerusalem lagi, dari Yerusalem dia masih lari ke Mesir lagi umur 90 tahun. Mampus, saudara. Umur 90 tahun. Abraham saja dibilang sudah tua. Nah, sama ya, Abraham umur 90 tahun katanya umur 95 tahun, Abraham pergi ke Mekah naik onta. Itu semua hal-hal yang mustahil, saudara ya. Yang tidak mungkin. Dan Anda percaya yang begituan. Jadi apakah mungkin Ribka umurnya 3 tahun? Jelas nggak mungkin, saudara ya. Apakah mungkin Maria umur 9 tahun menikah dengan Yusuf? Jelas tidak mungkin. Jawabannya tadi. Oke ya. Jadi itu tahayul-tahayul yang diciptakan untuk membenarkan pernikahan pedofilia di dalam Islam, saudara ya. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah pedofil, karena Muhammad hanya sekali menikahi anak kecil. Kalau pedofilia itu biasanya ada tindakan perulangan. Ya. Tetapi yang jelas Muhammad menikah sama anak kecil. Ya. Ya, saudara ya. Oke, terima kasih.